Noragami bercerita tentang dewa-dewa Jepang yang mengawasi dan mengayomi kehidupan manusia. Dewa-dewa sendiri ada berbagai macam jenis, seperti dewa keberuntungan, dewa kesialan, dewa bencana, dan lain sebagainya. Masing-masing dewa memiliki kuil dan pengikut, kecuali satu dewa bernama Yato. Dulunya, Yato adalah dewa bencana, namun seiring berjalannya waktu, dia memutuskan untuk berubah menjadi dewa keberuntungan. Masing-masing dewa juga memiliki senjata suci yang disebut dengan Shinki. Salah satu Shinki milik Yato saat ini bernama Tomone. Wujud senjatanya adalah berupa pisau yang digunakan Yato untuk bertarung. Dewa ataupun Shinki, keduanya tergolong makhluk gaib yang tidak bisa dilihat manusia. Selain mereka, ada juga makhluk gaib lain yang disebut dengan Ayakashi atau siluman. Para siluman seringkali menggoda manusia supaya terjerumus ke dalam hal negatif. Biasanya, yang menjadi target para siluman adalah orang-orang yang bersedih, orang-orang yang terpuruk, atau orang-orang yang sudah kehilangan harapan. Salah satu contohnya adalah seorang siswa yang sering dibully di sekolah. Siluman akan muncul dan membisikkan sesuatu yang membuat manusia mengakhiri hidupnya. Beruntung, siswa yang dibully tersebut meminta pertolongan kepada dewa. Kemudian, datanglah Dewa Yato yang mengabulkan permintaan siswa tersebut. Seketika itu, Tomone segera berubah menjadi senjata, lalu Yato dan Tomone pun berhasil membasmi siluman yang muncul di sekolah. Dengan begitu, siswa yang sebelumnya dibully berhasil diselamatkan. Setelah selesai bertarung, tiba-tiba saja Tomone mengundurkan diri dari posisinya. Dia sudah tidak tahan lagi dengan Yato, karena Yato merupakan dewa miskin karena dia tidak memiliki kuil. Yato juga dianggap sebagai dewa yang tidak populer karena dia tidak memiliki pengikut. Dengan berat hati, Yato melepas segel Tomone dan sekarang Yato menjadi dewa tanpa senjata suci. Satu hal yang menarik di sini, senjata suci bukan hanya sekedar benda, melainkan arwah manusia yang sudah meninggal. Namun, tidak semua arwah bisa menjadi senjata suci. Hanya orang-orang yang meninggal karena takdir yang buruk saja yang bisa menjadi senjata suci. Contohnya seperti korban pembunuhan, korban kecelakaan, korban bencana alam, atau nasib sial lainnya. Di mata para dewa, orang-orang yang mati karena nasib sial pantas untuk mendapatkan kesempatan kedua, yaitu dengan menjadikannya partner dalam bentuk senjata. Lain cerita dengan orang-orang yang mati meninggalkan dendam. Biasanya ketika mati, mereka akan langsung menjadi siluman. Sedangkan orang-orang yang mati dalam keadaan baik atau mati karena umur biasanya akan langsung ke surga. Setelah ditinggal pergi Tomone, Yato tetap mengabulkan beberapa permintaan manusia. Namun, dia hanya bisa mengabulkan permintaan kecil saja karena tanpa senjata suci, dia tidak bisa bertarung. Dia pun mengabulkan permintaan seorang anak yang kehilangan kucing peliharaannya. Tak lama kemudian, dia menemukan kucing yang dicari-cari. Kucing tersebut sedang berada di tengah jalan. Karena berbahaya, Yato pun inisiatif memindahkan kucing tersebut ke tempat yang aman. Di saat yang sama, seorang perempuan bernama Hiyori bisa melihat Yato yang sedang berusaha menyelamatkan kucing. Kemudian, yang terjadi selanjutnya, Hiyori tertabrak bis karena berusaha menyelamatkan Yato. Setelah itu, arwah Hiyori terpisah dari tubuhnya. Dan tubuhnya pun segera dibawa ke rumah sakit. Ketika malam tiba, Yato mengunjungi Hiyori di rumah sakit. Beruntung, Hiyori baik-baik saja setelah kecelakaan tersebut. Namun terjadi sesuatu yang aneh dengannya. Dia yang sekarang bisa melihat siluman dengan jelas, dia juga bisa mendeteksi keberadaan dewa-dewa melalui aroma. Dan dia juga sering mengantuk dan tiba-tiba tertidur dimanapun tempatnya. Ketika dia tertidur, arwahnya lepas dan dia pun bisa bergerak bebas tanpa disadari orang-orang di sekitarnya. Dia pun menemui Yato dan bertanya apa yang terjadi dengannya. Yato menjelaskan bahwa Hiyori saat ini terjebak di antara dua dunia, yaitu alam baka dan alam nyata. Kondisinya saat ini setengah hidup dan setengah mati. Atau bisa juga dibilang, dia saat ini adalah setengah manusia dan setengah siluman. Oleh karena itulah, bentuk arwahnya memiliki ekor yang menandakan bahwa dia siluman. Ekor tersebut juga merupakan tali yang menghubungkan alam nyata dan alam baka. Jika tali tersebut terpotong, maka Hiyori akan mati. Mulai dari sekarang, kehidupan Hiyori akan jauh berbeda dari biasanya. Dia menjadi lebih akrab dengan Yato dan mulai terlibat dalam berbagai konflik yang terjadi di alam baka.
Suatu malam, Yato dan Hiyori bertemu dengan siluman laba-laba. Mereka berdua hanya bisa berlari karena Yato tidak memiliki senjata untuk melawan. Kemudian, di tengah-tengah pelariannya, Yato melihat arwah berwarna putih berbentuk bulat. Kemungkinan arwah tersebut adalah seseorang yang mati di usia muda. Yato pun tidak punya pilihan lain. Untuk melawan siluman, dia membutuhkan senjata. Dia pun segera mengeluarkan segel dan merubah arwah tersebut menjadi senjata. Para dewa harus memberikan nama baru kepada arwah yang akan direkrut, dan Yato memberi nama Yukine kepada arwah tersebut. Wujud senjata Yukine adalah berupa pedang tanpa sarung. Lalu dengan senjata tersebut, Yato pun bisa mengalahkan siluman laba-laba dengan cukup mudah. Setelah kejadian tersebut, Yato merubah Yukine ke wujud manusia dan mencoba untuk menjadi akrab dengannya. Yato memang mendapatkan rekan baru, namun dia masih harus mendidik Yukine dengan baik. Karena biar bagaimanapun juga, Yukine adalah seorang anak yang masih labil. Terlebih lagi, dewa dan senjata suci merupakan satu tubuh dan satu pikiran. Sebagai majikan, Yato bisa merasakan perasaan dan mengetahui pikiran Yukine. Jika Yukine berbuat buruk atau masih menuruti nafsu manusianya, maka Yato akan merasakan rasa sakit. Tak lama kemudian, Yato mendapatkan permintaan dari sesama dewa. Mereka bertiga pun segera menuju ke kuil dewa tersebut. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan dewa pembelajaran bernama Tenjin. Dewa pembelajaran biasanya mengawasi dan mengabulkan permohonan dari para pelajar atau mahasiswa yang ingin menguasai sebuah materi atau ingin lulus dalam sebuah ujian. Tenjin meminta bantuan Yato untuk membasmi para siluman. Dia butuh bantuan karena dia sedang sibuk mengurus permohonan para pelajar yang sebentar lagi akan menempuh ujian. Sebenarnya, permintaan Tenjin masih ada kaitannya dengan pelajar. Akhir-akhir ini, dia sering melihat pelajar yang mengalami depresi. Penyebab utamanya masih berkaitan dengan pembelajaran. Pelajar yang mengalami depresi biasanya adalah mereka yang gagal dalam ujian atau mereka yang mendapatkan nilai buruk. Dengan kondisi mental yang tidak stabil, mereka pun mudah dihasut oleh para siluman sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Yato pun dengan senang hati menerima permintaan Tenjin. Kali ini, dia tidak bekerja sendirian karena Hiyori juga ikut membantu menyelesaikan masalah ini. Mereka pun segera menuju ke rel kereta tempat siluman tersebut bersemayam. Di tempat tersebut, para siluman seringkali menghasut orang-orang supaya mengakhiri hidupnya. Yato pun dengan cepat membasmi siluman tersebut. Berkat itu, satu pelajar yang sempat terhasut berhasil diselamatkan. Beberapa hari kemudian, Yato mengajak Hiyori dan Yukine ke tempat dewa lain. Sesampainya di sana, mereka pun bertemu dengan dewa kesialan bernama Kofuku. Mereka juga bertemu dengan senjata suci Kofuku bernama Daikoku. Tujuan Yato memperkenalkan mereka adalah untuk berjaga-jaga. Jika suatu saat terjadi sesuatu terhadap Yato, Hiyori diminta untuk pergi ke tempat Kofuku untuk meminta bantuan. Lalu, tiba-tiba saja Yato menerima permintaan dari seseorang. Mereka pun segera berteleportasi menuju ke lokasi. Sesampainya di lokasi, Yato, Yukine, dan Hiyori bertemu dengan seseorang yang ingin bunuh diri. Sebelum ini, dia sempat berpacaran dengan seorang wanita. Ketika pacaran, dia benar-benar menjadi simp. Simp, you're a simp. Simp, simp, you're a simp and nothing else. Cuck, simp, you're the lowest of the low. Dia benar-benar menjadi simp yang rela melakukan apapun demi pacarnya. Dia rela mengeluarkan banyak uang untuk memberikan barang-barang mahal untuk pacarnya. Kemudian, yang terjadi selanjutnya, perusahaan tempat dia bekerja mengalami kebangkrutan. Dia pun kehilangan pekerjaan dan sialnya lagi, semua tabungannya habis tak tersisa. Kejadian itulah yang membuatnya memutuskan untuk melompat dari gedung tinggi. Setelah mendengar cerita tersebut, Yato mencurigai satu hal. Dia meminta foto pacar dari pria tersebut dan ternyata dia berpacaran dengan Kofuku yang notabene adalah dewi kesialan. Satu-satunya cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan memotong ikatan pria tersebut dari Kofuku. Yato pun segera merubah Yukine menjadi senjata, lalu dia segera memotong ikatan pria tersebut dengan Kofuku. Akhirnya, pria tersebut berhasil diselamatkan dan dia pun melanjutkan hidup tanpa pengaruh sial dari Kofuku. Setelah kejadian itu, mereka bertiga kembali ke tempat Kofuku. Di sana, Daikoku berterima kasih sekaligus meminta maaf atas semua keributan yang disebabkan oleh Kofuku.
Suatu hari, Hiyori meminta Yukine untuk tinggal bersamanya. Dia tidak tega jika Yukine harus menjadi gelandangan bersama Yato. Selama ini, mereka selalu mengembara dan tidur di kuil milik dewa lain. Itu pun di kuil bagian luar, bukan bagian dalam. Tentu saja, Yukine bersedia untuk tinggal bersama Hiyori. Hiyori sendiri adalah anak orang kaya. Rumahnya besar dan tentunya sangat nyaman. Yukine pun merasa sangat senang bisa tinggal di rumah Hiyori. Namun, terjadi satu masalah yang serius. Yukine adalah laki-laki yang sedang dalam masa puber. Ketika dia bersama Hiyori, tentu saja dia merasa sangeu dong. Ketika senjata suci melakukan segala hal yang buruk atau menuruti nafsu manusianya, maka Yato sebagai majikan akan merasakan rasa sakit. Sebagai senjata suci, Yukine seharusnya bersyukur karena sudah diberi kesempatan kedua oleh Yato. Dia yang sekarang sudah menjadi pelayan dewa, dan sebagai pelayan dewa, dia harusnya bertingkah sewajarnya. Namun, dia tidak mengerti dengan situasinya. Wajar saja karena dia adalah seorang bocah yang masih labil. Keesokan harinya, Hiyori mengajak Yukine jalan-jalan. Dia akan berbaik hati membelikan apapun yang diinginkan Yukine. Namun, Yukine menolak. Dia berpikir bahwa dia adalah makhluk yang tidak bisa dilihat manusia. Jadi, ketika dia menginginkan sesuatu, tinggal ambil saja, tidak usah membayar. Satu lagi dosa yang diperbuatnya, yaitu adalah mencuri. Tentu saja, Hiyori marah melihat perilaku Yukine. Dia mencoba membimbingnya secara baik-baik. Namun yang terjadi, Yukine malah ngambek atau merajuk. Beberapa hari kemudian, Yukine kembali ke toko sendirian. Lalu, dia pun nekat mencuri skateboard dari toko tersebut. Pastinya, Yato mengetahui hal ini. Dia pun bertanya, dari mana Yukine mendapatkan skateboard tersebut. Yukine menjawab bahwa skateboard itu dibelikan oleh Hiyori. Satu lagi dosa yang diperbuatnya, yaitu adalah berbohong. Yato pun menanyakan hal ini kepada Hiyori, dan Hiyori terpaksa membenarkan kebohongan Yukine demi melindunginya. Kemudian tiba-tiba saja datang seorang dewa perang bernama Bisamon. Dia adalah dewa yang memiliki dendam terhadap Yato. Mereka memiliki masa lalu yang buruk, dan sekarang Bisamon berniat untuk membunuh Yato. Kejadian ini membuat Yukine semakin tidak tahan. Dia keberatan jika Yato menggunakannya untuk bertarung dengan sesama dewa. Dia tidak ingin terlibat dan dia juga menahan rasa takut. Akibatnya, kekuatannya tidak bisa dikeluarkan secara maksimal. Hal ini membuat Yato sangat kesulitan. Dia pun memutuskan untuk melarikan diri dari kejaran Bisamon. Sementara mereka bertarung, Hiyori menuju ke tempat Kofuku untuk meminta bantuan. Kemudian, Kofuku bersama senjata sucinya bisa dengan mudah mengakhiri pertarungan Yato melawan Bisamon. Bisamon sendiri juga sangat menghormati Kofuku. Kedatangan Kofuku membuat Bisamon lebih tenang dan dia pun memutuskan untuk menyudahi pertarungannya. Beberapa hari kemudian, Yato menerima permintaan seorang anak yang sering dibully di sekolah. Anak itu bernama Manabu. Dia meminta pertolongan Yato supaya dia tidak dibully lagi. Lalu, yang dilakukan Yato adalah memberi Manabu sebuah pisau untuk membunuh orang yang sering membulinya. Namun tidak hanya itu, Yato juga memperingatkan jika Manabu benar-benar membunuh orang lain, maka kemungkinan dia tidak akan bisa menjadi manusia lagi. Manabu segera menemui anak yang sering membulinya. Dengan dipenuhi rasa amarah, jiwanya menjadi rentan hingga muncul siluman yang mempengaruhinya. Namun di saat-saat terakhir, dia tersadar bahwa membunuh adalah perbuatan yang salah. Ketika dia kembali ke jalan kebaikan, seketika siluman yang menempel akhirnya menghilang. Si anak yang sering membulinya pun juga ketakutan dan setelah kejadian ini, dia akan berhenti membuli. Sementara itu, lagi-lagi terjadi masalah dengan Yukine. Sekarang ini, dia sedang berada di sekolah. Hal ini membuatnya mengingat kembali kehidupan sebelum mati. Jauh di dalam lubuk hatinya, dia masih ingin bersekolah dan dia ingin memiliki teman-teman yang seumuran. Tanpa disadari, sekali lagi dia berbuat dosa, yaitu adalah iri dengki. Perasaan iri dengkinya semakin membesar hingga membuatnya memutuskan untuk menghancurkan fasilitas sekolah. Sebagai senjata suci, dia tidak seharusnya melakukan hal ini. Dia masih tidak bisa menahan nafsu manusiawinya meskipun dia sudah mati. Tentu saja, apa yang dilakukan Yukine juga memberikan dampak kepada Yato.
Selama Yukine berbuat negatif, Yato merasakan rasa sakit yang jauh lebih parah dibanding sebelumnya. Mengetahui hal ini, Hiyori segera membawa mereka ke tempat Kofuku. Sesampainya di sana, Daikoku memberitahukan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Yato adalah dengan menghukum Yukine melalui ritual penyucian. Namun, ritual penyucian hanya bisa dilakukan oleh senjata suci, dan bukan hanya itu, ritual tersebut juga membutuhkan 3 senjata suci. Daikoku segera pergi ke kuil Tenjin untuk meminta bantuan. Beruntung, mantan senjata suci Yato, si Tomone, bersedia untuk membantu. Tomone sendiri sekarang ini sudah bergabung dengan Dewa Tenjin. Sudah terkumpul 2 senjata suci, tinggal 1 lagi untuk melakukan ritual penyucian. Daikoku mengunjungi kuil dewa lain, namun tidak ada yang bersedia membantu. Mengetahui hal ini, Hiyori tidak bisa tinggal diam. Dia mengunjungi kuil dewa Bisamon untuk meminta bantuan. Beruntung, salah satu senjata suci Bisamon bernama Kazuma bersedia untuk membantu. Kini sudah terkumpul 3 senjata suci, dan ritual pun segera dilakukan. Pada dasarnya, ritual penyucian adalah semacam siksaan. Dalam hal ini, Yukine disiksa sampai dia mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jika dia tidak mau mengaku, perlahan-lahan dia akan berubah menjadi siluman. Dan jika sudah terjadi seperti itu, maka pilihan satu-satunya adalah Yukine harus mati. Lagi-lagi Hiyori berperan penting dalam menyelesaikan masalah. Dia berusaha menyadarkan Yukine supaya dia kembali ke jalan yang benar. Pada akhirnya, Yukine pun tersadar. Dia mengakui semua kesalahannya dan bersedia meminta maaf. Setelah semua kejadian itu, Yukine sekarang sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Dia sekarang sudah mengerti bagaimana dia seharusnya bersikap. Sementara itu, beredar rumor yang mengerikan di kalangan manusia. Beberapa orang meminta untuk melenyapkan seseorang yang tidak disukai. Dan secara mengejutkan, permintaan yang mengerikan tersebut terkabulkan. Semua ini adalah ulah dari dewa bencana yang bernama Rabu. Dia baru saja dibangkitkan oleh senjata suci bernama Nora. Nora sendiri sebenarnya bukanlah sebuah nama, melainkan sebuah julukan. Senjata suci yang menyandang gelar Nora adalah senjata suci yang memiliki banyak majikan. Nora dianggap sebagai makhluk menjijikkan di kalangan para dewa. Dia biasanya digunakan dewa untuk melakukan sesuatu yang kejam, seperti contohnya membunuh manusia. Oleh karena itulah, dia sangat menyukai dewa bencana seperti Rabu dan juga Yato. Bahkan, Nora yang sekarang masih mempunyai ikatan dengan Yato. Namun, Yato tidak pernah menggunakannya lagi karena dia sudah berhenti menjadi dewa bencana. Pada dasarnya, Nora kecewa terhadap Yato karena dia sudah berubah. Dia menginginkan Yato kembali menjadi dewa bencana seperti dulu. Oleh karena itulah, Nora membangkitkan Rabu untuk menyerang Yato. Lalu kenapa Rabu bisa mati suri? Karena manusia sudah melupakannya. Para dewa tercipta dari permohonan manusia. Dalam kasus Rabu, dia akan terus bertahan selama ada manusia yang terus memelihara kebencian. Lalu, ketika manusia mulai berubah menjadi lebih baik, mereka pun dengan mudah melupakan dewa bencana. Dan ketika itu terjadi, maka Rabu sebagai dewa bencana akan mati. Selain membangkitkan Rabu, Nora juga merampas ingatan Hiyori. Untuk sekarang, Hiyori tidak mengingat sama sekali tentang Yato. Tak lama setelah itu, Nora dan Rabu segera pergi menemui Yato. Tanpa berpikir panjang, mereka pun melakukan pertarungan. Namun tujuan mereka saat ini adalah ingin menguji seberapa kuat Yato semenjak dia berubah. Dengan kata lain, ini adalah pertarungan pembuka saja. Setelah itu, Nora meminta Yato untuk datang ke kuil. Di sana, mereka akan melakukan pertarungan yang sesungguhnya. Jika Yato berhasil mengalahkan Rabu, maka ingatan Hiyori akan dikembalikan. Tentunya, Yato dan Yukine akan menerima tantangan tersebut. Semuanya demi mengembalikan ingatan Hiyori. Beberapa hari kemudian, Yato dan Yukine pergi mengunjungi rumah Hiyori. Mereka hanya ingin berjanji bahwa mereka akan mengembalikan ingatannya. Lalu, ketika Yato berangkat, tanpa sengaja Hiyori ikut terteleportasi menuju ke kuil Rabu. Lalu, pertarungan antara dua dewa bencana segera dimulai. Pada awalnya, Yato sangat kesulitan melawan Rabu. Dia sudah lama berhenti menjadi dewa bencana, sehingga dia sudah terbiasa menahan kekuatannya. Rabu pun juga menyadari bahwa Yato masih belum sepenuhnya serius.
Kemudian yang dilakukannya adalah menghancurkan bola yang berisi ingatan Hiyori. Tujuannya jelas untuk memancing amarah Yato agar dia bertarung dengan seluruh kekuatannya. Rencana Rabu ternyata berhasil. Sorot mata Yato berubah sama seperti pada saat dia menjadi Dewa Bencana. Rabu pun merasa senang sekaligus kesulitan melawannya. Lalu, yang dilakukan Rabu selanjutnya adalah membuka jiwanya supaya dia bisa bergabung dengan siluman. Dia sadar bahwa dia tidak bisa mengalahkan Yato hanya dengan kekuatannya. Dia pun menjadi setengah dewa, setengah siluman demi melawan Yato. Dia sudah siap mengorbankan segalanya untuk momen ini. Pertarungan mereka menghempaskan batu-batu besar dan akan menimpa Hiyori yang sedang pingsan. Yato pun dengan cepat menuju ke tempat Hiyori untuk melindunginya. Lalu, tiba-tiba saja sebuah keajaiban terjadi. Ingatan Hiyori kembali karena dia berhasil mengenali aroma Yato. Semua dewa memang memiliki aroma yang harum, termasuk Yato. Berkat aroma inilah, ingatan Hiyori berhasil pulih. Mengetahui hal ini, Rabu segera menangkap Hiyori. Dia menganggap bahwa Hiyori lah yang menyebabkan Yato berubah menjadi lunak. Rabu memang memiliki pemikiran yang sama dengan Nora. Dia kecewa karena Yato berubah menjadi seperti yang sekarang ini. Dulunya, Rabu dan Yato adalah rekan. Mereka sama-sama dewa bencana yang mengabulkan permohonan kejam dan hidup dari kebencian manusia. Namun Yato yang sekarang adalah dewa yang berbeda. Kemudian, Yato meminta Yukine untuk fokus mengerahkan kekuatannya. Lalu mereka pun berhasil menebas Rabu dengan sekali serang. Rabu kini benar-benar mati untuk selamanya. Ingatan Hiyori sudah kembali dan dia pun menjalani kehidupan seperti sedia kala. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Bersambung di season 2.